syafa'atuhu likulli ya Rabbi bil Mustafa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati muallif hadhil maulid asy-syekhul alamah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Sayyidul Habib Umar Muhammad bin Sa'al bin Hafid wa khususan la hadrati Abu Yahya Sayyid Dahlan wa Abu Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Umina Khalifatul Zahra wa ila asatidina minhum Al-Ustaz Ahmad Ridwan Hashim wa Ustaz Thahir wa Ustaz Muhammad Qadi wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Pada kesempatan malam hari ini, kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Rasyid Gang Salak, Kebonsari, Malang, memulai kajian syarah Maulid, atau lebih tepatnya syarah Maulid Ad-Diba. Satu ungkapan pujian seorang hamba, seorang umat kepada nabinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syair-syair yang menceritakan kisah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sejarah hidup beliau, yang kemudian kita mengenalnya dengan kitab atau qasidah Maulid. Maulid sendiri sudah banyak yang mengarang, ya. Kalau kita bicara sejarah Maulid, kalau panjenengan ngecek ten handphone, ngecek ten Google, temriku mangke disanjangaken ndak ada sejarah Maulid, atau Maulid tidak pernah dilakukan di zaman Kanjeng Nabi. Padahal sejak zamannya Kanjeng Nabi, Maulid pun wonten. Cuman caranya berbeda, merayakannya berbeda, memperingatinya berbeda. Bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri, salah satu dasar kita mengadakan, merayakan, termasuk membaca maulid-maulid yang sudah ada ini, satu hadis yang Rasulullah SAW ini ditangleti kali sahabat. Lan apa jenengan kok puasa di hari Senin? Sahabat bertanya tentang keutamaan hari Senin. Sahabat bertanya tentang fadilah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah puasa, ibadahnya Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi menjawab, zaka yaumu wulidtu. Hari Senin adalah hari saya lahir. Ditangleti fadilah, ditangleti hubungannya dengan masalah hukum ibadah, tapi Kanjeng Nabi malah jawab urusan maulid.
Ya, dari kata-kata itu adalah hari lahirku. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri merayakan hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Dari sini, lah terus kenapa kok maulid sekarang orang-orang kok tidak puasa? Ya tergantung dari keimanan masing-masing, dari kemampuan masing-masing. Kalau panjenengan pas wancine maulid pingin siam, nggih monggo sah-sah mawon. Tapi seumpama tidak pun tidak apa-apa. Dari masalah puasanya Kanjeng Nabi di hari Senin untuk merayakan, ya, nyelameti hari lahirnya beliau, para ulama ada 2 atau 3 versi. Yang pertama, ketika Kanjeng Nabi lahir, hari 12 Rabiul Awal niku, terus ada sebagian ulama yang ikut berpuasa, waktu kelahirannya. Kelompok kedua mengambil pendapat hari Senin puasa selain sunnah, karena Senin Kemis niku termasuk puasa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, dan di hari Senin dan Kemis Allah SWT menerima catatan amal setiap hamba. Juga karena hari Senin sesuai hadis itu tadi Kanjeng Nabi lahir, makanya wonten yang terus poso Senin niku mboten namung sekedar sunnah melok napa Kanjeng Nabi yang berpuasa, tapi nyelameti hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kelompok ketiga ada ulama yang kemudian niru apa yang dilakukan Rasulullah, tapi tidak di hari lahirnya Rasulullah, tapi di hari lahir kita sendiri. Makanya ada sebagian kita diajari guru-guru kita untuk puasa weton. Asline senes poso weton, poso dino asline. Seumpami Ayub niku Rebo Paing sing dipendet rebone, senes Rebo Painge. Rebo Painge tambah suwe maneh. Setiap Rebo lek niru Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi setiap Senin. Niki namung sekedar contoh ngoten. Jadi kita mau puasa sah-sah saja, boleh. Tidak ada larangan, tidak ada ikroh, tidak ada perkara yang makruh, apalagi sampai haram. Dan urusan poso niku wau. Tapi bukan berarti Rasulullah merayakan maulidnya hanya dengan puasa, tidak. Rasulullah juga berlaku baik terhadap keluarga, berlaku baik terhadap sahabat, terhadap tetangga. Rasulullah juga sedekah, Rasulullah juga zikir dan lain-lain. Ya. Karena dari situ peringatan Maulid Nabi itu sudah ada sejak zamannya Kanjeng Nabi. Lho mboten sing dimaksudno kaya zaman sakniki lho maca syair-syair, maca qasidah-qasidah. Kan gak ono, wonten. Zaman Kanjeng Nabi wonten. Salah satunya penyairnya Rasulullah, sahabat yang ahli syair. Ya, jadi kalau ada tamu terus menyampaikan syair, terus dari kalangan Kanjeng Nabi nimbali sahabat niki namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya, Sayyidina Hasan bin Thabit itu penyairnya Rasulullah. Iku ngkei syair, hadiah syair, balasan syaire. Ya. Pernah suatu hari Sayyidina Hasan bin Thabit niki minta izin sama Rasulullah. Saya bikin syair, ingin saya sampaikan tenjenengan. Ya. Oh iya gak apa-apa, diperbolehkan. Dan itu syair-syair memuji kepada Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Abbas, pamannya Kanjeng Nabi, bikin syair juga di zamannya Kanjeng Nabi. Bahkan setelah itu ada syair yang puisi atau syair yang memuji Rasulullah yang kemudian banyak diterjemahkan, ditafsirkan, disyarai, yang dikenal dengan qasidah Banat Su'ad. Niku ngelem Kanjeng Nabi, Masya Allah bahasanya sangat indah ya. Banyak orang-orang Arab yang menggunakan sehari-harinya bahasa Arab mengakui keindahan syair saking Banat Su'ad niku. Termasuk apa yang akan kita kaji di masjid niki setiap malam Sabtu niki, Maulid Ad-Diba. Maulid Ad-Diba yang ngarang itu namanya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani. Bangsanya Syaibani. Ya. Az-Zabidi. Az-Zabidi artinya orang yang lahir dan tinggal di kota Zabid di Yaman. Di Yaman sana ada kota namanya Zabid. Dulu Zabid itu dikenal sebagai Madinatul Ilmi
wal ulama, kota ilmu dan kota ulama. Ilmu berkembang di sana. Banyak ulama yang lahir di sana. Seperti beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kamus Imam Fairuz Abadi, ada imam namanya Ibnu Mukri. Ya, kita dulu waktu ten Zabit mereka diarahkan oleh warga kampung ketika kita ten pesarian yang sedemikian luasnya, dikini umumnya kegiatan tahunan atau orang yang ziarah kesarian mriki sing diziarah sebelah pundi mawon. Kata orang kampung, oh dikini dikenal ziarah Wali Pitu. Ten Zabit itu wonten areal pemakaman besar, terus ada paling tidak 7 wali terkenal di situ. Ya, walaupun selain 7 itu juga masih banyak yang terkenal, orang-orang hebat. Ya, ulama-ulama banyak. Ibnu Mukri itu ulama besar, ngarang kitab kata, dan kitabnya tidak hanya digunakan oleh warga sekitar, tapi juga masyarakat Yaman secara umum. Bahkan beliau ngarang kitab tentang pertanian. Kalau daerah yang bersuhu sekian, bersuhu 30 derajat Celcius dengan hembusan angin 40 knot dengan kadar air sekian, tanahnya ngeten, iki cocoke ditanduri ngene. Lek bulan Februari ditanduri iki. Engko lek bulan Oktober ditanduri ngene. Ngoten, Pak. Dados nandur niku napa? Ditingali saking tanahnya, suhunya, kecepatan angin, pinter. Niku hebat kitabnya. Dan kitab itu sampai hari ini dibuat pegangan untuk jurusan fakultas pertanian di Universitas Leiden, Belanda. Kitab Ibnu Mukri niku wae. Nggih, sing damel tiyang Belanda. Soale iki hebat iki. Dados wong tiyang nandur sing cocok, sing payu, sing apa niku. Makanya kenapa kok kemudian sampai hari ini dengan ningali ten foto-foto perkebunan, apakah itu buah-buahan atau mungkin bunga-bungaan, nggih. Ten Belanda niku maju. Ya, kenapa? Karena salah satu universitasnya menggunakan bukune Imam Ibnu Mukri niku. Kula mboten enggak ada kitab sini, kula enggak ada kitab setunggale. Enggak ada kitab setunggale, kitabnya tipis. Ya. Cuma di kitab tipis itu berisi kurang lebih 6 atau 7. Supaya kalau antara 6 sampai 7 disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu bahasa, fikih, tauhid, tarikh, balaghah, terus napa kula supaya kula. Cuman kitabnya niku nggih umum Gus, kitab ngoten kan wonten kitab mungkin sak bab bahas nahwu tok, sak bab bahas fikih tok, sak bab bahas tauhid tok. 7 bab sudah ketemu, sudah 7 disiplin ilmu. Nggih lek model ngoten gampang. Niki mboten, Pak. Modele niku tulisan niku nadom. Napa nadom niku? Syair ya, kayak Maulid ini kan modelnya syair. Ya Rabbi sholli ala Muhammad niku napa? Separuh. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Separuh atau sing men niku sing maos Maulid napa? Qasidah burda niku. Terus pundi? Maulaya sholli wa sallim daiman abada, separuh. Ala habibika khairil khalqi kullihimi, separuh berikutnya. Nggih. Ini kan modelnya syair-syair ngoten. Terus wingkinge lek mau napa qasidah burdah belakangnya mi ngoten sedaya kan, mim sedaya. Ya, ada ketentuannya, mboten syukur-syukur, wonten ketukane. Niki modelnya kitabnya Imam Ibnu Mukri niku modelnya nadom. Seumpami nggih, seumpami niki bukune niki nadom pertama di sini nadom berikutnya separuh, niki separuh setunggali. Nyun sewu. Niki lek diwaca normal nadome dari atas ke bawah seret satu baris, baris kedua, baris ketiga. Ini disiplin ilmu fikih. Lek diwaca normal, isine kitab fikih. Wonten kitab teng griya kula. Cetakannya, kitabnya itu seumpama tulisannya warnanya hitam. Terus
huruf pertama setiap awal syair itu diberi warna berbeda, warna merah umpama. Nanti huruf akhir separuh yang belakang ini dikasih warna hijau. Terus niki ngarepe merah malih, niki hijau malih. Nggih. Napa maksudnya? Lek diwaca normal ngeten fikih, lek diwaca sing pucuke tok niki. Karena setiap niki wonten warna abang. Niki lek diwaca tekan dhuwur nang ngisor. Sret ngeten macane. Niku ilmu tauhid. Lek diwaca sing ijo ngeten tekan dhuwur nang ngisor. Ret ilmu tareh. Lek diwaca ngeten, ret ilmu lintune. Niku lek mboten tiyang cerdas mboten saged Pak ngarang ngoten. Nggih. Mboten usah. Lho saya katakan umum 7 bab atau 6 bab 6 disiplin ilmu umum. Lah nggih, cuma modele ngoten modele. Nggih. Cuma satu tulisannya tapi berisi 6 disiplin ilmu. Wah, niku top niku. Nggih, niku Ibnu Mukri. Termasuk di kota Zabit itu ya ini tadi yang ngarang maulid ini Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Az-Zabidi, tinggal lahir di kota Zabit. Lahir dapat setahun, abahnya yang namanya Syekh Ali tadi pergi keluar kota. Dan beliau ndak ketemu sama abahnya, mboten semerap, wajah abahnya mboten semerap. Soalnya umur setahun pun ditinggal bapaknya. Bapaknya nggih seneng ngaji dan pundi-pundi patos ilmu Syekh Ali niku. Ya. Beliau seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Juga ahli hadis. Sing ngarang Maulid Dibak niki ahli hadis. Mboten sembarangan. Dados lek terus iku ya apa nek Maulid Dibak kono kata-kata ngene, iku dasare teko endi? Semerap wong tiangi ahli hadis. Ya. Dan Syekh Abdurrahman ini hidup di tahun 800-an. Ya, di tahun 800-an. Jadi tepatnya beliau lahir tahun 866 dan meninggal tahun 944. Ya, itu gambaran singkat tentang siapa? Syekh Ad-Dibai, Ibnu Diba. Ad-Diba niku asmane mbae. Nggih, nama-nama kakeknya disebut Ibnu Diba, keturunane Ad-Diba. Nah, yang kita mengenal Ad-Dibai. Kalau nama aslinya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ya Ad-Dibai, Asy-Syaibani, Az-Zabidi tempat tinggalnya, Asy-Syafi'i. Ya, fikihnya bermadzhab Syafi'i dan seterusnya. Ampun. Lajeng beliau ngarang banyak kitab, termasuk kitab puji-pujian kepada Rasulullah, dan mungkin yang paling terkenal, yang paling sering dibaca di manapun ya Maulid Ad-Dibai ini. Diawali dengan bacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Beliau mengawali pembacaan maulidnya dengan membaca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengajak kita semuanya untuk membaca sholawat dengan bahasa ungkapan ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, semoga engkau berikan rahmat takdim ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, berikan rahmat takdim alaihi, terhadapnya, wasallim, dan berikan keselamatanmu. Ya, secara garis besar ini ajakan dari beliau untuk bersolawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di antara zikir-zikir, kalau kita bicara masalah zikir, zikir ini merupakan satu perbuatan yang sangat besar faedahnya bagi kita umat Islam. Bahkan nanti orang-orang yang masuk surga sekalipun, mereka akan menyesal ketika mengingat bahwasanya selama hidup di dunia banyak waktu sia-sia tidak mau berzikir. Eling, aku mestine waktu iku iso zikir. Aku waktune iku eling nang Gusti Allah, nyebut jenenge Allah, tapi aku gak nyesel. Niki tiyang sing mlebu surga. Ya napa tiyang sing mlebu neraka? Nggih, lak tambah nemen malih. Wong mlebu surga mawon nyesel. Nah niku urusane masalah zikir ngoten. Di antara zikir-zikir, ada zikir-zikir yang punya keutamaan. Ya,
napa niku zikir tauhid la ilaha illallah atau zikir lafdzul jalalah saja Allah Allah ya. Juga zikir yang memuji atau menyebut asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir sholawat. Dan zikir sholawat niki istimewa. Kenapa kita katakan istimewa? Karena tidak ada kalimat zikir yang Allah sendiri melakukannya, Allah sendiri mengucapkannya. Wonten zikir la ilaha illallah anu nggih, lho Gusti Allah kan nate nyebut la ilaha nggih. Cuma bahasanya bukan sebutan zikir, tapi pengakuan. Nggih, pengakuan. Ten Al-Qur'an wonten la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Tapi itu bukan zikir. Bentuk pengakuan Allah kepada hamba. Lalek kita langsung zikir model niku, wah bahaya, Pak. Nggih. Tapi kan pareng, Gus. Nggih, lek pun kelase pareng. Lek pun kelase pareng. Napa kelase niku? Ngapunten. Niki saking kata di situ ada kata ganti, isim domir bahasa lari pondokan. Ada orang pertama, saya, kami. Orang kedua, napa? Anda, kalian. Orang ketiga, dia, mereka, ya, atau kita. Nyun sewu, buatan kita orang pertama. Dalam bahasan kata ganti, orang pertama, orang kedua, saya, kamu, dia. Lafaz dia, orang ketiga, ini disebut dengan kata ganti yang umum. Sedangkan yang pertama disebut dengan kata ganti yang khusus. Gampangannya ngeten. Orang kata ganti orang pertama lebih khusus daripada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua lebih khusus daripada orang ketiga. Nek diwalik ya napa? Kata ganti orang ketiga, dia lebih umum daripada kamu, dan kamu lebih umum daripada saya. Bahasanipun bahasa lari pondokan ngaos nahwu sorope akhosu a'ammu. Syekh Abdullah Ibnu Malik dan kitab Alfiyah menyebutkan wa qaddimil akhosso fit tisoli wa qaddiman ma syi'ta fin fisoli. Wa qaddim, dan dahulukan al akhosso kepada dhamir kata ganti yang lebih khusus fit tisoli dalam dhamir muttasil, dhamir yang sambung dengan kalimat lain. Wa qaddiman, dan dahulukan, dan sungguh dahulukan ma ing dhamir kata ganti syi'ta sakarepmu fin fisoli ing dalem dhamir infisol, dhamir munfasil, dhamirnya terpisah dari kata lain. Gampanganipun ngeten. Kalau itu bentuknya apa? Dhamirnya sambung, maka kita didorong untuk mendahulukan yang lebih khusus. Nggih. Kalau dikit singen madosi rekaman itu Ayub, insyaallah pun nanti kita bahas, namun sekedar flashback mawon. Tiang wiritan la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebutkan lafaz Allah di situ, tiada Tuhan selain Allah. Itu zikir yang paling utama. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh, Mas Mundi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing ucapan terakhir di dunia la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Lak ngenteni kari berarti ngenteni waktu kate mati. Nggih pun wonten hadis lintune, man qala la ilaha illallah min qalbin dakhalal jannah. Niku mboten ngenteni mati lek niku.
Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing ngucapno la ilaha illallah min qalbin, teko atine, mboten teko lesane tok. Maka dia punya tiket masuk surga. Hadisnya tentang la ilaha, kuatan niku. Hadis-hadis tentang la ilaha illallah, hadis bitokoh ya. Kan ningali ten kitab napa Sahih Muslim napa supe kula. Nggih, ten kitab hadis menerangkan tentang bitokoh. Bitokoh niku napa lek cara sakniki KTP niki bahasa Arabe bitokoh, Pak. Kartu kecil niki bitokoh niki. Nggih. Gampanganipun wonten seorang hamba waktu di hari kiamat nggih, ditimbang amali, dihisab nggih. Gusti Allah piyambak sing ngedepi. Ya. Sanjang ten hamba niku. Bulan, li dalem Gusti. Delok niku kitabmu iku, catatanmu iku. Selama urip iku catatanmu. Delok ana sing keliru apa gak ditingali. Jurnal, ya, ada jurnal. Ada 99 buku. Nggih, tebel ngoten niku tingali mboten nggih sedaya kula. Ngakoni kabeh kon. Nggih, nglakoni kabeh. Nggih, sadar kon nglakoni mau kabeh. Nggih. Bek ana malaikatku sing salah nulis, ceken. Mboten wonten. Dan 99 jurnal niku isine welek tok, Pak. Maksiat tok, dosa tok. Mboten wonten apike blas mboten wonten. Nggih. Wis ya, wis temen wis diakoni ya. Wis tanda tangan. Cara ane sak mangke tanda tangan ngoten. Wis mari tanda tangan. Wis berarti ro konsekuensine. Nggih Gusti. Nggih napa malih kula mboten saged napa-napa wis pancen kenyataane ngoten. Iya wis gono neraka. Ya, siap-siap badhe diwono neraka. Lho sik. Kon sik duwe tabungan kon, sik ono. Nggih. Sik ono. Dan aku bukanlah Tuhan yang dolim terhadap hambanya. Malaikat dalam Gusti arek iki barangnya arek iki sik ono. Oh nggih niku Gusti ada satu bitokoh kertas kecil. Nggih ukurane mungkin sak KTP ngeten. Nggih. Ono sing kari 99 ono siji iki lebihane iki. Tem niku wonten tulisan la ilaha illallah. Arek iki tahu ngucap saumur urip sepisan la ilaha illallah. Catatane cilik dek kono dek kertas cilik. Nggih. Timbangan pisan. Jawabane sing hamba niku Gusti napa nggih napa kuwate ini 99 elek tok dibanding sak lembar cilik ngeten la ilaha illallah nggih. Janjange Gusti Allah, sik delok sik, aku gak gelem dolim. Ditimbang kabeh ditimbang. Urusan kok bobote abot sing endi urusan buri, penting timbang dhisik. Bareng ditimbang niki salap ten kafatil mizan, diletakkan di piring timbangan 99 jurnal niki salap ten kafatil akhir. Yang lain niki jombat, abotan sing niki. Heran, loh, kok saged Gusti? Kata Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang lebih berat daripada namaku. Wonten jenenge Gusti Allah, wonten la ilaha illallah, wonten Allahnya niki. Kan sing luwih abot. Tapi ini sampun terus nambah bayangan, wis penting aku tahu tahlil, meneh gak usah ngaji maneh. Mboten, nyun sewu. Niki lek ten kitab-kitab, ya ten kitab-kitab hadis niku, niki khususiyah. Kekhususan orang tersebut yang memang dimuliakan oleh Allah. Gusti Allah kadung memberi keutamaan terhadap siapapun yang dikehendakinya. Mboten damel tiyang sedaya mboten. Mboten ngoten maksudnya. Terus ya tetap kita di usia kita masing-masing tetap ibadah dumateng Gusti Allah. Niki namung nerangaken iki lho bobotnya la ilaha illallah. Ada lafaz Allah di situ. Kemudian lafaz Allah itu bisa diganti dengan kata domir tadi. Ya, kata ganti pihak ketiga. Kita zikir dengan la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Ya, kan wonten ing Al-Qur'an. Pihak ketiga huwa. Lebih tinggi kelasnya daripada napa? Huwa, yaitu pihak kedua anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Contoh ten Qur'an niku. Zikir pakai kata ganti pihak kedua anta. Lebih khusus daripada la ilaha illa huwa. Berarti mangke wonten sing luwih khusus maneh. Nggih, napa niku? La ilaha illa ana.
Tapi sekali lagi niku senes wiritan. Itu pengakuan Allah terhadap hambanya. Lek sampun kelas monggo. Makomnya sudah makom musyahadah. Makom musyahadah. Tidak ada yang disaksikan, tidak ada yang dirasakan kecuali hanya Allah. Lek pun kelas mboten napa. Nggih. Ya tanglet. Kalau tanglet ten Mas Ujang, Mas Ujang. Niki lah ayo Pak, senes Gus. Lho, ini Mas Kamil senes. Wis sinten? Allah. Niku wis makom musyahadah niku. Mboten wonten sing ditinggali sedaya Gusti Allah. Tapi lek sampun makome, lek dereng nggih sampun model-model jenengan. Nggih, model-model ngan mangan ten warung. Pin manapa? Allah. Allah. Pamit manapa? Yup, mangan apa yup? Allah. Ngomong sego apa? Sego pecel ta sego rawon? Allah. Allah. Kalau kabeh sing ono Gusti Allah wae nggih. Gak sida makan kan yup. Diusir sing iya dereng makome. Ya. Kalau sudah makomnya silahkan. Sinten kados ten jamanipun Wali Songo? Syekh Siti Jenar. Kan tiyang sowan. Pundi Syekh Siti Jenar? Mboten wonten. Sing wonten sinten? Allah. Makomipun makom niku pancen. Nggih. Al-Hallaj. Sanjang. Di jero jubah kuwi gak ono sapa-sapa, sing ono Gusti Allah. Nggih pancen pun makome. Ya, ampun makome. Ampun niku bahasan masalah zikir tahlil la ilaha illallah. Dan di antara zikir-zikir itu semuanya tidak ada zikir yang itu tadi Allah menyebutkan, Allah mengucapkannya kecuali sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Wonten inna ta mriku, Pak. Inna itu bermakna menguatkan. Innallaha sesungguhnya Allah. Mboten namung Gusti Allah tok. Kita dikabari wa malaikatahu. Mboten wa malaikatuhu ta. Atofnya ke lafadz Allah, innallaha. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna masih bersolawat. Lho kono kata masih, nggih. Iki cara lari pondokan bahasa Arab. Jika jumlah kalimat itu terdiri diawali dengan kata kerja, yusholluna niku fi'il, kalimat fi'il mudhari, ada yaknya di situ. Maka punya faedah istimror istilahnya. Istimror niku terus menerus. Jadi sampai sekarang, sampai saat niki Gusti Allah dan para malaikat masih sholawat. Nggih, dasari ayat niku wau. Nggih, masih sholawat. Lu kalau pakai kata benda ya napa? Kata benda faedahnya subut, menetapkan. Kalau kata kerja faedahnya artinya memberitahukan apa keberlanjutan. Itu masalah sholawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat masih bersolawat kepada Nabi. Mantun niku, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syaratnya sing gak ada iman. Shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintah untuk sholawat niku wau. Niku lek diputer-puter berarti wong sing gak gelem sholawat niki imane bermasalah. Nek diurut-urut lho nggih. Karena urutannya ngoten mantun pernyataan Allah, Gusti Allah, malaikat iku sik sholawat, mantun niku menyinggung masalah iman, keyakinan kepada Allah, terus ada perintah shollu. Kok mboten purun? Lah iki imane bermasalah iki berarti. Makanya kenapa dalam diri setiap manusia itu harus ada bagian yang kita untuk kita tempati iman di situ. Percaya. Yang mengatakan seperti ini seorang ulama, tapi ngapunten, senes ulama muslim sebenarnya. Ini ucapannya Plato. Sinten Plato nih? Oh? Ilmuwan, lagi ilmuwan berarti ilmu sehingga enggak ada ilmu. Filosof, seorang ahli filsafat tapi bukan Islam, Plato. Nggih. Kata Plato mengatakan kita boleh memasukkan pengertian ilmu di pikiran kita dan hati kita oleh kabeh dilebokno cukup sian, tapi jangan lupakan sediakan tempat khusus untuk percaya, berikan tempat khusus untuk belief percaya, bahasa Arabnya percaya, iman itu percaya.
Niku sekelas Plato. Karena ada hal-hal yang kita itu tidak bisa napa? Nalare mboten nutut. Ya, wis percaya wae gampangane ngoten. Niku. Nah di sini napa bahasan sholawat niku wau Allah memerintahkan hanya bagi pada orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah itu ya kita perbanyak membaca sholawat. Sholawat hukumnya apa? Wajib dalam tahiyat. Oke. Sholawat, hukum sholawat ningali. Ada kalanya wajib. Wajibnya wajib apa? Fardu ain. Kapan? Dalam tahiyat akhir. Ya. Ada kalanya hukumnya sunnah. Sunnah ada yang sunnah yang ditekankan. Ya. Bahkan sunnah muakkadah ada yang ngarani fardu kifayah. Ya. Antara kali niku. Kapan itu? Di tahiyat awal. Sholawat pada tahiyat awal. Atau sholawat pada kunut subuh, kunut nazilah. Ada yang hukumnya sunnah mboten mawon, mboten muakkadah. Ya, tidak muakkadah secara fikih, tapi muakkadah secara akhlak. Napa niku? Setiap nama Kanjeng Nabi disebut, bukan setiap diajak sholawatan, mboten, tapi setiap nama Nabi disebut, setiap hal-hal yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi disebut, diceritakan sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang yang medit itu adalah orang yang apa? Siapapun yang dzukir disebut tu sapa ingsun Nabi walam yusolli lan ora gelem sholawat sapa man alayya ing ngatasé ingsun. Setiap aku disebut. Kanjeng Nabi mboten dawuh setiap namaku, mboten. Setiap sifatku, mboten. Setiap keluargaku, mboten. Setiap sahabatku, mboten. Setiap ceritaku, mboten. Dzukir tu setiap aku. Napa setiap aku berarti? Berarti apapun yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Kok mboten purun sholawat, medit. Lha opo lek medit? Nggih siap-siap benjing mboten kepanggih Kanjeng Nabi ten kiamat. Nggih, naudzubillah min dzalik. Lek mboten kepanggih napa? Nggih berarti lak mboten angsal syafaat. Karena syafaat itu yang ngasih Kanjeng Nabi. Banyak syafaat-syafaat. Orang yang pernah kita kasih makan paring syafaat. Ada orang gila, orang jalan auratnya terbuka, kita kasih pakaian, kita tutupi auratnya, nanti ngasih syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Cuma syafaat yang paling besar itu syafaatipun Kanjeng Nabi. Syafaatul utma disebut. Utma itu yang paling. Syafaatul utma. Lah itu Kanjeng Nabi hanya memberikan apunten. Kanjeng Nabi memberikan syafaatnya nanti kepada umatnya di hari kiamat. Yang tidak dikasih cuma satu, tiang sing bakhil niku wau, sesuai hadis. Menawi panjenengan kalau medal acara Habib Umar ten Gresik sempat diceritakan Kanjeng nggih bahasan masalah niku. Walaupun tidak lengkap, Habib Umar tidak menjelaskan, mboten menceritakan lengkap hadisnya. Beliau hanya menyampaikan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa indahnya wajahnya Rasulullah. Sing ceritani Sayyidah Aisyah dondom-dondom niku. Nggih. Dondom-dondom terus dome lugur geraya-geraya. Lampune mati, redup. Nang dhisik dome ongdom. Begitu Rasulullah masuk buka selambu, Kanjeng Nabi mlebet. Langsung ketinggal dome nek. Lho lah iki ketemu. Langsung padang, sak ruangan iki padang. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa terangnya wajahmu." Niku hadits munine ngoten, Pak. Nggih. Mboten betapa terangnya lampu yang engkau bawa. Mboten Kanjeng Nabi mboten betul lampu. Buka selambu terus ketok padang. Wajahnya Kanjeng Nabi sing padang. Ya napa kirangan? Mosok Sayyidah Aisyah goro. Mosok Sayyidah Aisyah berlebihan ngelem Kanjeng Nabi kan mboten. Betapa terangnya wajahmu. Terangnya mboten terang-terang kiasan mboten.
terang dohir, bukti nih dome ketinggal. Kalau matos lapo Aisyah, kalau matosi dom lugur, Kanjeng Nabi mlebet langsung ketok dome. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, wailun, celaka, liman bagi orang lam yaroni yang tidak melihatku yaumal kiamati di hari kiamat. Ya, cilaka wong kaya ngono iku. Sayyidah Aisyah pinter, Pak. Ya, istrinya Rasulullah sing cerdas salah satunya Sayyidah Aisyah, cerdas. Penasaran, lho kok saged mboten kepanggih jenengan. Nggih. Waman sinten Kanjeng Nabi sing mboten kepanggih jenengan ten kiamat? Al-bakhil. Satu kata tok Kanjeng Nabi, al-bakhil. Tambah cerdasnya main. Loh, apa hubungane masalah syafaat dengan masalah medit? Maka Sayyidah Aisyah bertanya, waman al-bakhil. Kanjeng Nabi tadi menjawab al-bakhil, ada alnya. Sayyidah Aisyah bertanya, waman al-bakhil. Jika ada dua kata, kaidah bahasa Arab, jika ada dua kata atau lebih sama diucapkan, jika ada kata yang sama diucapkan dua kali atau lebih dan dua-duanya ada al, maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Itu kaidah bahasa Arab. Jika ada kata yang sama dalam bahasa Arab diucapkan dua kali atau lebih dan dua-duanya pakai tanwin, maka kata yang kedua bukanlah kata yang pertama. Inna ma'al usri yusron. No, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Berapa kali disebut al-usri? Dua kali disebut. Yusron dua kali. Cuma al-usri pakai al dua-duanya. Berarti al-usri kedua sama dengan al-usri yang pertama. Kesulitannya namanya tunggal. Oke. Yusron disebut dua kali, tapi dua-duanya pakai tanwin. Berarti yusron sing kedua bukan yusron sing pertama. Ngoten kaidah bahasa Arab ngoten. Nah niku Kanjeng Nabi jawab al-bakhil wonten ali. Sayyidah Aisyah tanglet waman al-bakhil. Sinten al-bakhil sing jenengan maksud niku sinten? Sing mboten kepanggih ten kiamat niku lho. Maka itu tadi jawabannya man. Napa? Man dzukir tu, yaitu orang yang ketika aku disebut walam yusolli alayya dan dia tidak mau sholawat kepadaku. Karena itu monggo mengawali kajian kita tentang syarah Maulid Dibak niki berhubungan dengan masalah sholawat. Mari kita perbanyak membaca sholawat atas Kanjeng Nabi dan monggo kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang medit dalam hadis itu sehingga menyebabkan kita nanti jauh dari syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita berupaya menggali lebih dalam siapakah sosok Kanjeng Nabi, bagaimana karakteristik beliau, dan apapun yang berhubungan dengan beliau. Monggo lesan kita niki selalu basah membaca sholawat. Kita punya bahan kata damel sholawat. Nyun sewu Pak, nyun sewu nggih. Masjidnya jenengan niki artine Kanjeng Nabi Pak. Masjid Al-Rasyid. Apa artinya Al-Rasyid? Rasyid itu apa? Orang yang memberi petunjuk. Sinten sing maringi petunjuk? Nggih pun selesai. Niki Masjid Kanjeng Nabi. Nggih. Lho iki sing gawe ben sing bangun jenenge Pak Rasyid. Masih sing bangun jenenge Pak Rasyid. Cuma Rasyid itu artinya mensifati Kanjeng Nabi. Selesai punan. Katanya nanti sholat, nok ngaji, ndi Al-Rasyid. Lihat yang bayangannya itu Kanjeng Nabi. Al-Rasyid itu Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lho nang masjid Al-Rasyid. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masjidnya masjid ngen salat. Al-Rasyid niku Kanjeng Nabi. Itu lho nggih. Ya ngono ndi Nurul Ulum. Nurul Ulum Kanjeng Nabi. Nurul Ulum bisa ya nek kacuk nih. Kacuk sebelah ndi ngarepe masjid Nurul Muttaqin. Nurul Muttaqin Kanjeng Nabi. Pundi sing wonten jenenge masjid, jenenge pondok sing mboten mengarah teng Kanjeng Nabi, mboten wonten, Pak. Nggih. Makane Said Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki niku mendorong gak ono ndek donya ini tempat, nama, kondisi yang tidak mengarahkan pandangan kita kepada sosoknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nyun sewu, segala macam bentuk keindahan itu diciptakan dari keindahannya Kanjeng Nabi. Semua makhluk niki
dipendetakan saking namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Segala sesuatu yang indah di dunia ini dipendetakan saking keindahannya Kanjeng Nabi. Sampai lelek semerap ngoten, berarti bendino ndelok Kanjeng Nabi asline. Nggih, wong bendino ndelok perkara indah. Nggih. Setiap hari kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Berarti setiap hari kita sebenarnya melihat napa? Nggih, ada serpihan-serpihan Nur Muhammad. Nggih. Awal-awal dongki tarim, ya napa ngoten. Awak mulai ndelok nang mripate arek cilik deloken. Ono keindahan. Nggih. Nggih. Kan gak ada putu ganti kali. Mripate ganti kali. Yo mripat nggih wernae ngoten putih ireng mboten ganti kali. Ganti kali mripate arek cilik kali mripate tanggoe sing wis padha gedene. Sami-sami didelok lho nggih. Delok. Niki set delok. Oh iki anu iki mripat-mripat sing rada mokong iki mripat. Tapi lek arek cilik mboten. Ya Allah. Nggih. Masya Allah begitu indahnya. Dari situ terus gak lali sholawat kon. Ya, karena keindahan itu berasal dari Rasulullah. Itu apa? Hal-hal yang berhubungan dengan beliau yang mengajak kita semuanya untuk memperbanyak atau mengucapkan sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katan menawi ingkang saged kita sampaikan di pertemuan awal syarah Maulid niki, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nggih, mugi-mugi sedikit apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah wawasan keagamaan kita masing-masing, menambah penasaran kita, menambah cinta kita kepada sosok beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menambah semangat kita untuk mengikuti beliau, untuk mengucap sholawat untuk beliau, untuk selalu membersamai beliau dalam kehidupan kita, dalam diam kita, dalam gerak kita, dalam segala tingkah laku kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Kita pinaringan umur, ilmu, rizki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mengatakan ingkang saged kita sampaikan kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.